Halo, ketemu lagi di channel Hukum di Lapangan. Hari ini kita akan bahas tentang yang nabrak dari belakang pasti salah. Pertanyaannya, ternyata belum tentu. Seringkali kalau ada kecelakaan di jalan dan satu kendaraan menabrak kendaraan di depannya, hampir semua orang pasti langsung menyimpulkan atau menyalahkan yang nabrak dari belakang pasti yang salah. Tapi apakah benar selalu begitu? Ternyata dalam hukum lalu lintas, jawabannya tidak sesederhana yang banyak orang kira. Ada situasi tertentu di mana kendaraan yang berada di depan juga bisa ikut bertanggung jawab. Nah, saya kawali, inilah hukum di lapangan. Kenapa sih orang selalu menganggap bahwa penabrak yang dari belakang itu selalu salah? Kenapa kira-kira? Nah, karena logika masyarakat sebenarnya masuk akal juga. Karena setiap pengendara itu memiliki kewajiban untuk menjaga jarak agar berkendara itu tetap aman. Jika kendaraan di depan mengurangi kecepatan atau berhenti atau mengerem mendadak, nah kendaraan di belakangnya harus mampu mengantisipasi itu. Jadi kalau tidak ada jarak aman, makanya berpotensi menabrak. Karena tidak ada jarak, ngerem mendadak dan mengurangi kecepatan. Apalagi di belakangnya sambil main handphone. Nah, udah selesai sudah. Karena itulah banyak sekali kasus-kasus di jalan, ya, ini seringkali penabrak dari belakang memang sering dianggap lalai, dianggap salah. Namun hukum tidak bekerja hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan fakta-fakta kerusakan mobil atau penabrak dari belakang yang ada di lapangan. Yang dinilai adalah nanti fakta dari kronologi kejadiannya. Jadi sebelum, sesaat, dan setelah atau sesudah. Nah, kapan kendaraan di depan juga bisa dianggap bersalah atau bahkan justru dia yang salah, kendaraan yang di depannya. Misalnya nih, jadi kendaraan di depan tiba-tiba nih berhenti mendadak tanpa alasan yang jelas, gitu. Saya pernah dulu di tol itu, padahal udah jalur kiri, jalur lambat gitu ya. Berhenti saya, karena di depan saya itu berhenti mendadak karena ada kucing atau ular gitu ya. Saya tidak menabrak, tapi di belakang saya itu di belakang saya malah nabrak mobil saya gitu. Nah, kendaraan di depan ini tiba-tiba berhenti gitu ya, tanpa alasan yang jelas gitu ya. Kalau saya kan tadi jelas di depan ini ada ular, ada apa segala macam gitu, makanya dia berhenti ngerem gitu ya. Nah, atau mungkin saja ini di depan kita itu berpindah jalur secara mendadak tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas yang ada. Zigzag lah ya, satset gitu. Atau misalnya mundur secara tiba-tiba sehingga menyebabkan tabrakan. Harusnya dia masukin ke D, tiba-tiba dia ke R gitu, dia mundur. Nah, dalam kondisi seperti ini, penyidik maupun pihak yang menangani kecelakaan akan melihat seluruh rangkaian peristiwa, rangkaian informasi. Jadi tidak otomatis yang berada di belakang selalu menjadi pihak yang sepenuhnya salah, atau juga pihak yang di depan tidak sepenuhnya salah, sesuai dengan kronologi kejadiannya. Jadi karena setiap kecelakaan
itu memiliki fakta-fakta, kronologi-kronologi yang berbeda tentunya. Kayak tadi pengalaman saya ada ular, terus tiba-tiba ada lagi dia zigzag, terus tiba-tiba ada lagi habis macet dia netralkan, harusnya ke D dia ke R sehingga mundur gitu ya. Jadi sesuai dengan kronologi dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Nah, apa yang menjadi bukti nantinya ketika kita tidak bisa menyelesaikan di tempat, ketika ini berlanjut ke masalah hukum gitu ya. Nah, di era saat ini, di era sekarang, pembuktian kecelakaan lalu lintas semakin berkembang. Dengan KUHP yang baru, dengan KUHP yang baru, ya. Ini pembuktian-pembuktian terkait dengan kecelakaan apapun itu ini semakin berkembang, dinamis gitu ya. Nah, yang dilihat itu bisa saja nanti kalau misalnya di jalan tol biasanya ada CCTV. Kalau di jalan raya juga biasanya ada CCTV dari warga gitu ya, rumah warga dan sebagainya. Atau mungkin mobilnya orang-orang ada mungkin di depan kita, di belakang kita itu ada punya kamera dashcam itu ya. Mungkin bisa juga. Terus keterangan saksi kanan kiri depan belakang bisa juga, atau warga yang sedang ngopi di pinggir warung gitu ya, yang melihat kejadian gitu, itu bisa dimintain keterangan sebagai saksi. Terus kondisi kendaraan nanti yang rusak belakang kah, depan kah, atau samping atau di mana saja itu dilihat juga gitu. Terus jejak pengereman di jalan atau di ban itu dilihat juga. Apakah ini ngeremnya udah jarak 50 meter, apa ngeremnya cuma jarak 3 meter, atau cuma jarak, bahkan mungkin gak ada jarak. Itu bisa saja gitu. Terus dari pengereman, terus ada lagi hasil olah TKP atau hasil olah tempat kejadian perkara. Itu bisa saksi-saksi dan lain sebagainya yang untuk dijadikan sebagai bukti. Nah, karena itu jangan terlalu cepat menyimpulkan, jangan terlalu cepat, apalagi kita keburu emosi, malah kita yang di belakang yang nabrak di depan tiba-tiba nonjok yang di depan, kok kamu ini ngerem mendadak dan sebagainya. Justru juga sama yang di depan ini nonjok yang nabrak yang di belakang gitu, kamu gak jaga jarak nabrak saya. Belum tentu itu, belum tentu gitu ya. Jadi jangan cepat menyimpulkan hanya didasarkan pada satu kejadian ya, apalagi kita yang melihat mungkin di media sosial, bisa lihat dari foto, dari video ya yang beredar gitu ya, menyimpulkan wah ini nih seperti itu. Misalnya dari dashcamnya pengendara lain, kita langsung kamu ini salah. Belum tentu, karena kecuali video itu merekam dari awal hingga akhir gitu ya, jadi bisa dianalisis. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang yang harus dilakukan setelah kecelakaan adalah, jika mengalami kecelakaan, pertama yang harus dilakukan adalah utamakan keselamatan gitu. Jadi dalam berkendara itu utamakan keselamatan, jaga jarak aman gitu, fit ya, yang pastinya fit, kitanya fit. Yang kedua, mobil kita juga harus sehat. Jadi sebelum jalan itu dicek, namanya P2H, pemeriksaan perawatan harian. Itu dicek bro gitu ya, remnya ada enggak, airnya ada enggak gitu, bannya, kampas, semuanya dicek. Yang ringan-ringan saja yang paling penting gitu ya. Kalau ngecek mesinnya di bengkel lah gitu ya. Jadi gitu. Yang kedua itu dokumentasikan lokasi dan kondisi kendaraan. Jadi Anda foto, jangan dimajuin dulu, jangan dipindahkan dulu gitu ya. Jadi TKP itu jangan dipindahkan dulu, video dulu, nah di foto kondisinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga, cari saksi jika ada. Misalnya ada pengendara yang di depan, yang di belakang, yang bersedia untuk dijadikan saksi, yang melihat ya
minta keterangannya, video gitu, kalau nggak direkam gitu ya, kalau nggak difoto, minta identitasnya, minta nomor teleponnya. Jadi biar nanti ketika kita ke ranah hukum, kita bisa tahu nih saksi yang bisa kita hubungi gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, itu jangan langsung mengakui kesalahan sebelum kronologi benar-benar jelas ya. Walaupun ya, karena kita bukan pengadil gitu ya. Ini nih sesuai dengan insting kita. Pokoknya manusia itu maunya nggak salah. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita menjadi salah gitu. Yang penting kita tidak merasa benar dulu dan juga tidak merasa salah dulu. Gitu. Tapi kalau memang Anda berjiwa besar gitu ya, ya sudah, selesaikan di lapangan aja, di lokasi aja, udahlah saya ikhlaskan aja gitu misalnya. Nggak masalah, nggak akan jadi masalah hukum itu. Jadi seperti itu ya. Dan yang paling penting sih menurut saya ya itu tadi, selesaikan dengan kepala dingin gitu ya, ikhlaskan aja misalnya gitu. Tapi kalau hancur juga ya itu tadi, cari buktinya, foto dulu, cari saksi dan lain sebagainya. Karena biasanya emosi itu setelah kecelakaan bukan apalagi ditabrak gitu, disenggol aja kadang-kadang kita emosinya nih cukup meningkat gitu, malah memperburuk keadaan gitu ya. Oke, mungkin itu jadi saya simpulkan ya, yang menabrak dari belakang itu memang sering dianggap lalai karena tidak jaga jarak aman. Tapi dalam hukum lalu lintas, setiap kecelakaan harus dilihat berdasarkan fakta dan kronologi yang lengkap. Karena tidak semua kasus itu sama gitu. Nah, kawan-kawan, menurut Mas Bro semua ini kira-kira bagaimana nih? Apakah masyarakat itu lalu cepat menyimpulkan siapa yang salah atau yang terjadi pada kecelakaan dan lain sebagainya? Nanti tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Siapa tahu nanti kita bisa bahas selanjutnya. Tulis komentarnya di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe ya, biar channel ini besar ya, membantu memberikan literasi hukum yang ringan-ringan saja kepada masyarakat. Karena hukum bukan hanya soal aturan, tapi hukum juga tentang apa yang terjadi di lapangan. Terima kasih, saya Kawali, inilah channel Hukum di Lapangan.